Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Febrianti dengan NIM 22410101008. Di sini saya akan membahas tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Manajemen itu dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana seseorang memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Jadi, manajemen ini adalah sebuah seni sekaligus ilmu yang melibatkan kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Apa itu hubungan sekolah dan masyarakat? Hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah sebuah proses komunikasi dua arah yang bersifat timbal balik antara organisasi dan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan serta pencapaian tujuan organisasi sekaligus menciptakan pemahaman bersama. Jadi hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah merupakan suatu upaya untuk menjalin kerjasama antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi serta peran sekolah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah strategi yang dipakai lembaga pendidikan untuk menumbuhkan ikatan kokoh antara sekolah dan komunitas di sekelilingnya. Dalam kerangka ini, sekolah ditempatkan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekaligus memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Manajemen tersebut itu mencakup pengaturan arus komunikasi, pembentukan kemitraan, dan keterlibatan aktif antara keduanya. Jadi, manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat itu merupakan bentuk pengelolaan yang dijalankan oleh bagian humas atau hubungan masyarakat yang berfokus pada proses komunikasi antara institusi pendidikan dan masyarakatnya baik yang berada di lingkungan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dan prosedur manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, kita akan membahas tentang prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip manajemen hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat diuraikan oleh Ellsbury, yaitu yang pertama, pahami keyakinan yang dianut. Seperti contohnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan filosofi pendidikan sebagai dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang kedua yaitu laksanakan program pendidikan harus dirancang dengan cara yang efektif sekaligus ramah terhadap masyarakat. Dengan kata lain, demi membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, sekolah wajib menyusun program pembelajaran yang terbaik bagi para siswa. Yang ketiga yaitu pahami karakter masyarakat sekitar. Jadi anggota sekolah termasuk kepemimpinan pendidikannya itu bukan hanya memahami karakter siswanya, akan tetapi juga harus memahami karakter masyarakat sekitarnya. Sekolah harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya, termasuk karakteristik masyarakat dan permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu lakukan survei terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu melakukan survei terhadap masyarakat di wilayah setempat.
Survei ini diperlukan untuk memperoleh informasi dan data yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu memanfaatkan berbagai dokumen resmi untuk mempelajari dan meneliti kondisi masyarakat, sekolah, dan dapat menggunakan berbagai dokumen dari sumber-sumber resmi. Yang keenam yaitu bergabunglah dengan organisasi masyarakat. Sekolah akan memperoleh manfaat besar apabila tidak hanya mengamati masyarakat dari luar, akan tetapi juga ikut serta secara aktif dengan menjadi anggota organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu melakukan kunjungan ke rumah siswa. Hal itu sangat perlu bagi guru-guru karena kegiatan mengunjungi rumah siswa ini memberikan banyak keuntungan baik dalam memantau perkembangan peserta didik maupun mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan yaitu berikan pelayanan kepada masyarakat sekitar sekolah. Fungsi sekolah tidak hanya terbatas pada memberikan pendidikan bagi anak-anak, melainkan juga dapat berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat. Sebagai contoh, dapat menyediakan fasilitas seperti ruang pertemuan dan fasilitas lainnya. Yang kesembilan yaitu yang terakhir, dorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sekolah. Jadi jalinlah hubungan yang harmonis dengan para tokoh masyarakat apalagi yang memiliki potensi membantu baik dalam bentuk sumber daya materi, tenaga, maupun waktu demi kemajuan sekolah. Ada juga 6 prinsip utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan dasar pelaksanaan hubungan antara sekolah dan masyarakat menurut Ahmad Suryansyah, yaitu yang pertama, integrity atau integritas. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan dalam membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Yang kedua yaitu continuity atau keberlanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya pelaksanaan hubungan antara sekolah dan masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan. Artinya, komunikasi serta kerjasama antara kedua belah pihak tidak boleh bersifat sementara atau hanya dilakukan sesekali. Yang ketiga yaitu coverage atau cakupan. Kegiatan penyampaian informasi wajib terlaksana secara komprehensif, mencakup semua aspek, faktor, dan substansi penting yang perlu diketahui masyarakat, mulai dari program ekstrakurikuler dan lain-lain. Prinsip ini juga menuntut agar setiap informasi yang disampaikan bersifat lengkap. Yang keempat yaitu simplicity atau kesederhanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya penyampaian Jadi prinsip ini menekankan bahwa dalam membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat, baik melalui komunikasi individu maupun kelompok, penyampaian informasinya harus dilakukan dengan cara yang sederhana. Yang kelima yaitu constructiveness atau membangun. Prinsip ini menekankan pentingnya penyampaian informasi secara netral tanpa dipengaruhi emosi atau unsur manipulasi. Yang terakhir yaitu adaptability atau penyesuaian. Implementasi program hubungan antara sekolah dan masyarakat seharusnya disesuaikan dengan realitas sosial yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua yaitu prosedur penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Proses penerapan hubungan antara sekolah dan masyarakat itu dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, melakukan analisis terlebih dahulu terhadap masyarakatnya. Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada upaya mengenali kelompok sasaran, memahami kondisi sosial yang berlaku, serta menggali kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu membangun komunikasi pada dasarnya. Komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan pesan dan informasi dari pihak sekolah kepada masyarakat terkait berbagai persoalan dalam bidang pendidikan maupun perkembangan yang telah dicapai
oleh sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu mendorong keterlibatan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas menyampaikan informasi atau pesan, akan tetapi juga mencakup lebih dari itu, yakni mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas dan program yang dijalankan oleh sekolah. Yang terakhir untuk model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat itu terdapat setidaknya 4 jenis model manajemen hubungan masyarakat di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu Press Agency Publicity. Jadi press agency publicity itu adalah model yang digunakan untuk tujuan penyebaran informasi secara persuasif dari pihak sekolah kepada masyarakat. Dalam pendekatan ini, interaksi antara sekolah dan masyarakat lebih bersifat sepihak, di mana sekolah bertindak aktif dalam menyampaikan informasi telling tanpa memberikan ruang yang memadai untuk mendengarkan atau listening aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, sekolah berperan sebagai pusat penyampaian informasi, sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi. Jadi itu model press agency publicity. Yang kedua yaitu public information. Public information ini adalah model yang bertujuan utama untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah tanpa melibatkan unsur bujukan maupun propaganda. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak diminta untuk memberikan respons atau pendapat atas informasi yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu two-way asymmetric. Model ini difokuskan pada pendekatan persuasif yang dilakukan secara ilmiah. Bentuk komunikasinya bersifat dua arah, di mana masyarakat memberikan tanggapan atas berbagai hal yang disampaikan oleh pihak sekolah terkait isu-isu pendidikan, meskipun interaksi tersebut masih belum sepenuhnya seimbang. Yang keempat yaitu two-way asymmetric. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama antara sekolah dan masyarakat dengan menerapkan komunikasi dua arah yang seimbang, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat. Jadi dalam model ini sekolah juga memberikan informasi dan masyarakat juga bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi di sini masyarakat juga berperan penting, harus memberikan pendapatnya. Jadi itu yang disebut model two-way asymmetric. Jadi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini sangat perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan secara efektif, karena masyarakat dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat memegang peranan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi juga melibatkan proses komunikasi, kerjasama, serta keterlibatan aktif secara berkesinambungan antara sekolah dan dengan masyarakat. Dengan penerapan manajemen yang efektif, sekolah mampu membangun sekolah dan masyarakat yang mampu memberikan dukungan kuat dalam pelaksanaan pendidikannya. Dukungan ini bukan hanya berupa bantuan materi, melainkan juga ide-ide, partisipasi aktif, serta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Oleh sebab itu, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat menjadi faktor strategis dalam membangun lembaga pendidikan yang responsif, inklusif, serta berkualitas.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kali ini, yaitu tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.